Halo kakak-kakak, teman-teman dan keluarga di rumah. Seperti yang kita ketahui, dunia saat ini sedang dilanda oleh COVID-19. Pemerintah menghimbau kita untuk terus berada di dalam rumah. Ada yang bekerja dari rumah, dan ada juga yang belajar dari rumah. Nah, apakah dalam keluarga teman-teman ada yang masih anak-anak? Seperti yang kita ketahui, anak-anak sangat rentan terhadap penyakit karena sistem imun mereka belum sempurna, dan juga anak-anak gampang terluka seperti luka lecet dan berdarah akibat terjatuh dan tergores. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang pemberian pertolongan pertama. Langkah-langkah pertolongan pertama ini sebaiknya diketahui oleh setiap orang yang ada di dalam rumah agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi masa pandemi ini kita masih ragu-ragu atau was-was untuk datang ke pusat pelayanan kesehatan. Namun jika penanganan pemberian pertolongan pertama yang kita berikan ini tidak membuat penderita semakin membaik, ada baiknya kita menuju ke pusat pelayanan kesehatan. Adapun beberapa alat yang digunakan untuk melakukan pertolongan pertama. Di sini ada handuk kompres, bisa diganti plester demam. Dan di sini ada kotak P3K. Kotak P3K ini berisi gunting untuk memotong kain kasah ataupun luka. Di sini ada kapas alkohol, kasah steril, kapas, kain kasah dengan berbagai ukuran, Drifenol atau alkohol, antiseptik, plester luka, plester, dan ada lagi perban atau kain kasah, minyak kayu putih, dan terakhir termometer. Di sini termometernya adalah termometer digital agar mudah digunakan pada anak-anak. Hari ini saya akan membahas tentang penanganan. Yang pertama, penanganan pada luka lecet dengan mengoleskan antibiotik untuk membuat luka tetap lembab sehingga mempercepat penyembuhan serta mencegah infeksi. Tutup luka dengan kasah steril yang lembut dan ganti setiap hari. Obat perendah nyeri digunakan atau diperlukan ketika luka lecet terasa sakit dan berukuran besar. Selanjutnya, penanganan pada pilek, yaitu memperbanyak istirahat, perbanyak minum air, makan sup hangat, berikan vitamin C pada anak, dan menghirup uap air. Yang ketiga, penanganan pada demam anak. Anak dikatakan demam apabila suhu tubuh 30 derajat Celcius atau lebih. Penanganan yang diberikan adalah kompres dengan air hangat, mandi dengan air hangat, atau lap badan dengan air hangat. Pakaikan pakaian tipis dan selimut tipis. Selanjutnya, perbanyak minum air putih, makan yang banyak, dan minum teh herbal. Bawa ke pusat layanan kesehatan jika demam tak kunjung membaik. Selanjutnya, langkah penanganan pada mimisan. Duduk tegak dan jangan berbaring. Posisi duduk dapat mengurangi tekanan pembuluh darah dalam hidung sehingga pendarahan dapat segera berhenti. Condongkan tubuh ke depan agar darah yang keluar dari hidung tidak masuk tenggorokan. Darah yang tertelan dapat memicu muntah. Pencet hidung selama 10-15 menit dan bernapas melalui mulut. Kompres pangkal hidung dengan kompres dingin untuk memperlambat pendarahan. Setelah mimisan berhenti, usahakan untuk tidak membuang ingus, menggorek bagian dalam hidung, membungkuk, atau melakukan aktivitas berat setidaknya selama 24 jam. Selanjutnya, penanganan pada luka gigitan. Jika luka gigitan dari serangga, segera oleskan minyak kayu putih atau minyak aromaterapi. Tetapi penanganan luka gigitan hewan berbeda. Penanganan luka gigitan hewan yang harus dilakukan diantaranya cuci bersih area luka dengan sabun dan air mengalir,
Tutupi area luka dengan perban yang bersih. Jika luka cukup dalam dan berdarah secara aktif, tekan areanya agar pendarahan berhenti. Menekan area luka harus dengan kain yang bersih. Infeksi akibat luka gigitan hewan umumnya muncul dalam waktu 24 sampai 48 jam setelah kejadian. Untuk itu, korban harus melihat apakah ada indikasi terjadinya infeksi. Penting untuk menghindari resiko terjadinya komplikasi yang berbahaya. Cara penanganan luka bakar. Luka bakar yang dapat ditangani di rumah adalah luka bakar derajat 1, itu dengan cara mengalirkan air dingin pada kulit yang terbakar selama 5 menit. Hindari mengompres pakai air es karena dapat memperparah luka bakar. Minum obat anti nyeri untuk membantu mengurangi rasa sakit. Oleskan gel lidah wajah atau krim dingin untuk menenangkan kulit yang memerah. Oleskan salep antibiotik dan balut dengan kain kasar untuk menghindari gesekan dengan benda sekitar. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa virus corona ini masih menjadi trending topik. Nah, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan di tengah new normal ini dengan menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun, olahraga teratur, dan jaga asupan gizi. Selain itu, tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa harus keluar rumah, yang harus kita lakukan saat kembali ke rumah adalah jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum mandi, segera mencuci pakaian dan masker dengan deterjen, bersihkan handphone, tas, dan benda-benda lain dengan disinfektan, tingkatkan daya tahan tubuh dengan asupan yang bergizi, serta istirahat cukup, jaga kesehatan mental dan dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan dengan keluarga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.